Day in my life. Kali ini aku mau berkumpul bersama teman-teman kreator satu manajemen di Snack Video. Waktu itu manajemen kami mengadakan acara buka bersama di kota Jakarta Barat. Aku bisa datang karena aku tinggal di wilayah Jabodetabek. Aku berharap suatu saat nanti bisa berkumpul bersama teman-teman seluruh daerah. Aku sampai di tempat tujuan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu maghrib tiba dan yang lain berkumpul, aku selfie-selfie bersama sahabatku yang selalu setia menemaniku. Cerita selanjutnya sampai ketemu di part 2. Nungguin abang Gojek, kok udah siang begini belum datang juga. Aku mau pergi ke klinik skincare karena krim perawatanku habis. Aku terburu-buru karena hari ini cuacanya panas sekali. Jadi aku putuskan berangkat sendiri aja. Hari semakin siang semakin panas aja, tapi tukang Gojek belum juga kelihatan. Pas aku mau siap-siap berangkat, abang Gojeknya datang. Untung belum aku cancel. Kan kasihan udah jauh-jauh di cancel. Singkat ceritanya, akhirnya aku on the way bersama abang Gojeknya. Kalau siang-siang begini perjalanannya lengang sekali sampai-sampai aku ngantuk tertiup angin. Di antara teman-teman ada yang tahu nggak daerah ini? Yang orang Bekasi dan sekitarnya dan juga Jakarta Timur pasti tahu dong ini daerah mana. Nah, akhirnya sebentar lagi sampai di tempat tujuan. Setelah daftar, aku duduk menunggu antrian. Berhubung aku sudah 3 bulan tidak kontrol dengan dokter, jadi perawat menyarankan aku untuk konsultasi dan bertemu dokternya lagi. Sambil menunggu dipanggil, kebetulan ruang tunggunya sepi. Nah, karena sepi itulah, jadi aku tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merekam video untuk daily activities of my life today. Dan finally, aku membayar semua krimnya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di next video. A day in my life hari ini mau jajan bakso cuangki. Ikuti aku yuk, jalan kaki menelusuri jalan mencari suara tok 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 seperti tukang bakso. Sepertinya arahnya dari balik pepohonan ini guys. Aku bawa mangkok sendiri dari rumah supaya nggak bolak-balik. Nah, kebetulan hari ini aku nggak masak. Ini adalah bakso cuangki, ciri khas kota Bandung. Walaupun jualannya di sini, si abang tukang baksonya juga orang Bandung. Aku beli 10.000, cuangkinya 2, sisanya bakso semuanya. Aku suka makan yang pedas-pedas, minta sausnya sedikit, sambalnya aja yang banyak. Selesai deh, makasih ya bang. Bagaimana? Lanjut? Kembali lagi ke rumah jalan kaki. Wow, panas banget. Wow, segernya siang-siang makan bakso cuangki pedas asam manis. Nah, demikian keseharianku hari ini. Sampai jumpa kembali di next video. Dadakan banget malam-malam seperti ini harus mencari buku novel. Malam ini juga bukunya harus dapat karena besok adalah hari terakhir untuk dikumpulin. Ini adalah tugas sekolah anakku untuk besok. Padahal tadi sore aku sudah berusaha mencari di toko-toko terdekat dan fotokopi. Tapi aku tidak menemukannya dan akhirnya aku harus pergi ke Gramedia terdekat. Tepat pukul 9 malam aku sampai di tempat tujuan. Aku terburu-buru karena takut hujan dan takut keburu tutup. Ternyata zaman sekarang hanya untuk mencari sebuah buku novel aja sudah langka di pasaran. Berbeda jauh dengan zamannya aku dulu, buku novel, komik, majalah dan buku cerita sejenisnya bisa ditemukan di toko buku terdekat. Ternyata benar dugaanku, hampir saja tutup dan sudah sepi dari pengunjung. Akhirnya udah sampai juga, sekarang aku pilih bukunya dulu ya. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan akhirnya yang ini. Karena waktu sudah malam, lanjut pulang. Oh iya, hampir saja lupa, aku bayar di kasir dulu ya. Nah, kasirnya di sini, di dekat pintu keluar dan masuk. Lanjut pulang, tapi sebelum pulang aku mau beli bubur kacang Madura dulu. Aku suka banget makan bubur kacang, padahal di rumah sering buat, tapi kok rasanya beda. Mungkin karena aku tidak bisa memasaknya kali ya. Oh iya, ingat di rumah nggak ada garam, aku mampir ke warung dulu ya buat beli garam. Selesai dari warung, aku lanjut pulang, aku mau makan bubur kacangnya. A day in my life.
Breakfast Edition. Hai guys, selamat pagi. Gak tahu kenapa pagi ini aku mau membuat sarapan yang berbeda dari biasanya. Kali ini sarapanku ringan dan tidak terlalu berat, rendah kalori dan rendah karbohidrat. Aku hanya ingin mencoba perbedaan sensasi dan rasa. Sekedar mau mencoba bagaimana perbedaannya antara mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan banyak mengandung vitamin C. Tapi ini bukan berarti aku diet ya. Nah, sekarang breakfastnya sudah selesai. Thank you for watching and see you at my next video. A day in my life masak sederhana. Hai, selamat pagi semuanya. Ada in my life hari ini aku masak-masak lagi. Tapi ini buat untuk makan siang. Tapi ini juga bisa untuk sarapan. Nasi kuning, bumbu racik ayam goreng. Bumbunya hanya bumbu ayam racik goreng, kara, dan masako. Karena keluargaku suka pedas, jadi aku tambahkan potongan cabai. Jangan lupa tambahkan juga daun salam dan daun serai. Dan selesai deh. Sebelum sarapan aku buka hordeng dulu. Dan sekarang menunjukkan pukul 8.30 pagi. Karena keasikan masak, jadi aku lupa untuk buka hordeng. Nah, sekarang aku udah mandi dan aku siap untuk sarapan. Oh ya, tadi aku goreng ayam dan bikin sambal, tapi aku lupa untuk videoin. Aku terinspirasi pagi-pagi untuk nyambel karena aku punya pete. Makan seperti ini pasti pengen nambah lagi dan nambah lagi. Kalau nambah lagi, ini disebut sarapan atau makan siang ya? Aku juga bingung. Thank you for watching. A day in my life. Review rumah kontrakan. Hai guys, temenin aku review rumah kontrakan. Karena hujan terus-menerus di siang hari, jadi aku mau review kontrakannya di malam hari. Lokasinya nggak terlalu jauh dan ini adalah rumah kontrakan yang akan ditempati oleh anakku. Pas aku lihat, pertama kali aku langsung jatuh cinta. Selain lokasinya yang strategis, bangunannya baru dan juga bebas banjir. Sini ada 37 pintu. Wah, banyak sekali. Selain banyak, dari ke-37 pintu itu yang menempati baru 5 orang. Wah, masih bisa bebas pilih-pilih. Selain bangunannya bagus, juga harganya itu yang fantastis, sangat murah. Rumahnya sudah cocok, aku kembali pulang. Sampai ketemu di next video. See you at my next video. A day in my life. Aku siap-siap dulu untuk pergi diajak jalan-jalan oleh paman dan bibi. Kemarin malam aku baru sampai di rumah pamanku dan hari ini aku mau diajak jalan-jalan. Setelah semuanya beres, lalu aku pergi sarapan sambil menikmati suasana di rumahnya. Jalan-jalannya nanti sore supaya cuacanya adem. Nah, sekarang sudah jam 5, aku siap-siap dulu ya. Dan waktunya on the way. Jalan-jalannya hanya keliling kota, menikmati keindahan suasana di sore dan malam hari. Aku liburan di rumah pamanku hanya 3 hari saja. Aku sampai di rumah pamanku kemarin malam, hari ini jalan-jalan dan besok kembali pulang. Aku datang ke sini hanya ada sedikit urusan keluarga saja. Waktunya pulang ke rumah, mampir dulu untuk jajan, beli camilan dan makan lagi. Makan dulu di luar supaya nanti pulang langsung tidur. Nah, setelah semuanya selesai, lanjut pulang. Sampai deh, jangan lupa sikat gigi. Bye, thank you for watching. A day in my life. Hai, selamat pagi semuanya. Aku pikir pagi ini cuaca cerah dan ternyata hujan turun dengan derasnya. Pagi ini aku berpikir akan mencuci piring di luar sambil menikmati derasnya hujan. Udah 2 hari berturut-turut hujan belum berhenti juga. Oh ya, sebagian tetangga aku sudah terkena banjir loh. Mudah-mudahan tempat tinggalku tidak terkena banjir ya, doain ya. Musim hujan seperti ini sangat sulit sekali buat ke pasar. Selain jalanannya banjir, banyak juga pedagang yang tidak berjualan. Yang penting ada beras, ada Indomie dan ada telur. Ada yang sama nggak kayak aku? Apalagi cuaca dingin begini, bawaannya lapar terus. By the way, musim seperti ini aku tidak pernah membuka pintu lebar-lebar. Di depan rumah ada rumah kosong dan penuh dengan rumput yang sudah tinggi-tinggi. Udah mah rumputnya tinggi-tinggi, kebanjiran pula. Aku takut ada ular yang kebanjiran lalu naik mencari tempat yang kering, seperti banjir tahun lalu. Maka dari itu aku nggak mau buka pintu lebar-lebar. Yang aku takutin musim seperti ini sama binatang ular dan kelabang. Apalagi di kamar mandi. Ih, sungguh menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi ketika aku mengepel, di pelannya ada kelabang. Itu adalah cerita ketakutan aku di musim hujan dan musim banjir seperti ini. Gak terasa cuci piringnya udah selesai. Thank you for watching. See you at my next video. Hai bun, kegiatan aku hari ini beres-beres rumah lagi. Sebelum melakukan pekerjaan, seperti biasa aku mengikat rambut dulu.
Lalu cuci muka dulu. Cuci mukanya pakai sabun karena hari ini aku mau pakai masker muka pakai tomat. 2 hari belakangan ini aku nggak masak, jadi di kulkas banyak banget tomat. Pada nggak kepake nanti busuk, mendingan dipakai untuk masker muka. Nunggu masker kering aku beres-beres dulu. Pertama kali dilakukan adalah beres-beres tempat tidur dulu. Setelah bantal guling selimut rapi, baru kita sapuin. Lanjut bersih-bersih, lap-lapin dan beres-beresin semua meja dan rak-rak. Ini aku rapihin dulu bagian kamar. Selesai lap-lap bagian kamar, lanjut ke bagian ruang tamu. Sebelum dilap-lapin, semua piring-piring kotor, gelas-gelas kotor udah aku singkirkan ya. Nah, sekarang lanjut lap-lapin bagian dapur. Sebelum cuci piring, aku cuci muka dulu ya karena masker aku sudah kering. Sebelum bergelut dengan pekerjaan lain, aku memakai sunscreen Madami untuk melindungi kulitku. Sunscreen Protect Me SPF 50 adalah sunscreen baru yang diformulasikan dengan ekstra kalendula untuk membantu kulit terlihat halus, bercahaya dan segar, termasuk kulit kusam, garis-garis halus kering, serta warna dan tekstur kulit tidak merata. Oleskan secara merata ke permukaan kulit wajah dan leher. Untuk order silahkan cek keranjangku. Setelah wajah terlindungi, lanjut cuci piring. Karena cucian piring kotornya banyak, jadi aku cuci piringnya di kamar mandi aja. Selesai semuanya dicuci, lalu aku susun di tempatnya. Setelah semuanya tersusun rapi, lalu aku mencuci beras untuk menanak nasi. Seperti biasa, ukurannya seujung jari. Lanjut buang-buangin sampah di dalam kulkas. Buang-buangin juga bumbu-bumbu yang udah gak kepakai. Kulkasku selalu terbengkalai karena aku jarang merapikan dan membersihkan kulkas. Lanjut nyapu dari dalam sampai keluar. Lanjut buang sampah yang tadi, banyak banget ya. Belum dibuang aku simpan di pinggir dulu karena aku mau nyapu lidi dulu. By the way, hujan dari semalam belum berhenti sampai sekarang. Tuh lihat, airnya dari selokannya naik. Kalau hujan terus menerus bisa banjir nih. Lanjut nyapu lidi sampai keluar. Oh iya, aku ini pakai anduk kepalanya karena gerimis mengundang. Sepertinya hujannya mulai besar. Aku lanjut buang sampah nih buru-buru sambil lari-lari. Sampai di sini kegiatan aku hari ini. Thank you for watching. Kegiatan dalam kehidupan aku hari ini mengurus anak mau berangkat sekolah dan beres-beres rumah cek. Seperti biasa bangun tidur yang aku lakukan adalah merapikan tempat tidur dulu. Dan jangan lupa minum air putih 1 gelas. Minum air putih 1 gelas di pagi hari berfungsi untuk membersihkan organ-organ tubuh terutama paru-paru. Lalu aku bikin kopi untuk menghangatkan perutku. Lanjut mengurus anakku untuk membantu merapihkan baju seragamnya karena dia belum begitu bisa. Belum bisa begitu rapih maksudnya. Kemudian aku dia beri sarapan dengan yang simple aja. Setelah selesai, kemudian aku menyimpan piring dan mengantarkan dia sampai ke pintu. Hati-hati di jalan ya nak, semoga menjadi anak yang pintar dan sukses di kemudian hari. Amin. Urusan anak sudah selesai, lanjut aku rapih-rapih rumah. Kebiasaan aku yang pertama aku lakukan sebelum nyapu adalah lap-lap dulu. Karena kalau nyapu duluan, lap-lap belakangan pasti ada debu-debu lagi yang jatuh. Ini ceritanya tadi aku sudah nyuci piring tapi aku nggak sempet videoin karena aku lupa dan aku baru ingat di tengah jalan. Selesai semuanya dilap-lap, lanjut aku nyapu dulu. Nyapu bagian dalam rumah selesai, lanjut nyapu bagian luar. Sapu terus yang bersih sampai keluar pagar. Orang tuaku bilang kalau nyapu tidak tuntas sampai luar, katanya pamali. Setelah semua pekerjaan selesai, aku minum kopi lalu aku mandi. Terima kasih udah nonton videoku. Seperti biasa pagi-pagi bangun tidur aku bikin kopi kesukaan aku dulu. Gak tahu kenapa kok aku suka banget minum kopi ini. Ini persiapan karena aku hari ini mau menyetrika baju banyak banget. Selain mau menyetrika baju, aku juga mau merapikan kamar dan barang-barang aku yang masih berantakan. Tapi merapikan barangnya nanti saja setelah selesai menyetrika baju. Kamar aku berantakan karena kemarin aku mau pergi ke undangan dan baju dari lemari hampir semuanya keluar. Tapi udah sebagian aku rapikan dan aku masukkan lagi ke lemari. Baju yang belum disetrika banyak banget karena 1 minggu ini aku belum menyetrika sama sekali. Tapi setelah aku angkat dari jemuran, aku lipat sehingga nggak kusut-kusut banget. Jadi nyetrikanya nggak capek-capek banget. Jadi sebagian yang kusut-kusutnya aja. Ada yang sama nggak kayak aku menyetrikanya seperti ini? Aku berpikir menyetrikanya tidak perlu rapi-rapi banget karena yang aku setrika ini adalah baju yang hari-hari aku pakai di rumah. Kecuali baju seragam untuk sekolah dan baju untuk kerja, aku pasti akan rapi menyetrikanya. Selesai menyetrika, aku langsung merapikan kamar yang berantakan. Aku memakai masker mulut karena kulit wajahku sangat sensitif banget sama debu, gampang tumbuh jerawat. Sampai di sini kegiatan aku hari ini. A day in my life. Terkadang kita bertanya pada diri sendiri, mengapa di dunia ini ada orang yang bisa sukses dan melampaui yang lainnya? Mengapa ada orang yang hidupnya selalu terlihat tenang dan damai, sementara kita merasa kacau dan tak karuan? Pada dasarnya hidup adalah perjuangan. Ada banyak momen yang akan kamu lewati. Kamu tidak akan selalu bahagia terus. Suatu saat kamu akan dihadapkan kepada cobaan, di mana kamu akan merasa di titik paling bawah. Kesedihan, kegalauan, amarah, dan jenuh akan terlintas seiring waktu.
Malam ini adalah momen kebersamaan bersama seluruh keluargaku di rumahku untuk acara pengajian dan acara untuk esok harinya. Ini adalah pertama kalinya aku mengadakan sebuah acara di rumahku sendiri. Dan ternyata menggoreng kentang sebanyak itu sangat membosankan. Coba bayangkan, aku menggoreng kentang dari pagi hari sampai sore belum juga selesai. Ini hanya baru proses penggorengan, belum lagi perbumbuannya. Tara yang perempuannya memasak, yang laki-lakinya menyiapkan acara di luar untuk menggelar tikar dan yang lain-lainnya. Ada yang kumpul di teras, ada juga yang kumpul di kamar. Anak-anaknya udah pada tidur soalnya. Dan waktunya tiba acara untuk pengajian malam ini. Setelah acara pengajian selesai, kita pun semuanya tidak ada yang tidur karena harus masih membantu bekerja untuk yang lain. Karena pekerjaan perempuan sudah selesai di dapur, maka hanya yang laki-laki saja yang masih bekerja untuk memasang tenda dan lain sebagainya. Sampai ketemu di next video. Terima kasih buat yang udah nonton. Hai Bun, temenin aku belanja ke pasar yuk. Hari ini aku mau ke pasar mau mencari kentang super untuk dimasak hari Minggu besok. Sekarang menunjukkan pukul 10 pagi. Cuacanya panas banget, padahal tadi malam hujan deras banget. Nah, sekarang aku sudah sampai di pasar. Aku muter-muter dulu soalnya aku lagi cari kentang yang bagus, super, dan gede. Akhirnya ketemu juga nih tukang sayuran, kentangnya gede-gede banget. Pas aku tanya harganya, ternyata kentang sekarang ini lagi mahal ya. Walaupun mahal, karena lagi butuh ya apa boleh buat, akhirnya dibeli juga. Selesai pilih-pilih kentang, karena di sini juga ada jengkol, ada sayur asam, jadi aku belanja sekalian beli jengkol dan sayur asam. Benernya masih banyak yang harus dibeli, tapi karena kita ribet, belanjaannya banyak, jadi terpaksa aku pulang dulu. Pulang hanya sekedar nyimpen belanjaan aja dan buru-buru harus langsung balik lagi ke pasar karena masih banyak yang harus dibeli. Dan sekarang aku minum dulu sebelum kembali pasar. Sepertinya videonya kepanjangan, jadi aku sudahi dulu sampai di sini dulu untuk part 1-nya dan sampai ketemu di part 2. Hari ini aku mau beli fried chicken untuk makan anakku pulang sekolah nanti. Hawanya panas dan gerah banget, padahal cuacanya mendung seperti mau hujan. Setiap kali aku keluar rumah pasti aku rapet kayak ninja. Ini aku udah sampai di tukang chicken. Chickennya aku beli 2, bagian dada dan bagian paha karena anakku suka banget makan paha. Oh iya, ini ada keripik kulit ayam kesukaan aku. Lain kulit ayam, ini juga ada goreng khusus kesukaan aku juga. Aku beli 2, keripik khusus 1 dan keripik ayam 1. Selesai bayar, aku lanjut pulang. Tuh lihat, cuacanya masih panas banget. Seperti inilah keseharian aku setiap hari sebagai ibu rumah tangga. Postingannya kalau lagi mau masak ya selalu masak di dapur. Dan gak jauh juga dari postingannya yang selalu beres-beres rumah, nyuci, ataupun ngangkat jemuran. By the way, selagi aku edit video ini, suaranya agak berisik karena di luar sedang hujan deras. Beginilah kegiatan sehari-hari aku kali ini. Sampai ketemu dengan konten berikutnya. Gak seperti biasanya, hari ini badanku males banget, maunya rebahan aja. Mungkin karena aku pilek sampai-sampai aku gak masak hari ini. Tapi ya, yang namanya perempuan itu gak betah kalau lihat pekerjaan rumah yang masih berantakan. Di sini aku mau sarapan, tadi aku ngetim ikan asin di dalam magicom. Sekalian aku ngukus cabai bawang terasi untuk bikin sambalnya. Bikin sambal, cabainya persetanan semua tuh, gak ada cabai merah. Kalau aku mah super gampang banget mau makan juga. Yang penting mah ada ikan asin, ada sambal, ada lalapan. Padahal lalapan cuman ada tomat muda sama kunyit dan kacang panjang. Kalian pasti aneh kalau aku makan lalapannya kunyit. Ini ada ikan tongkol, sisa kemarin udah aku angetin. Makan begini mah duduknya juga harus aneprok atau emok, tapi bukan Bang Emok. Jujur aku gak suka minum jamu karena pahit, tapi daun-daunan yang pahit sepahit kenyataan hidup aku berani makan. Mungkin karena aku orang Sunda ya, jadi makannya apa aja segala gabres. So bisa dibilang aku satu selera dengan embe. Tuh mending ngageletruk, kerangu pisan, iya tomat ngora. Aku mah daripada disuruh minum jamu kunyit asem, mendingan juga kunyitnya digado, asemnya digado. Uguh meni enakeun. Ada nggak di sini yang satu selera sama aku? Niatnya mau jalan keluar tengah hari bolong kayak begini. Walaupun cuaca panas, tapi sebelum berangkat angkatin jemuran dulu supaya tenang. Terus setengah perjalanan ternyata hujan turun. Ini aku numpang berteduh di depan warung kosong ya. Hujannya deras banget, padahal tadi sebelum berangkat cuacanya panas banget loh. Untung sebelum berangkat angkatin jemuran dulu. Kan jadi tenang gak kepikiran. Mumpung hujannya udah mulai kecil, aku lanjut dulu. Tujuan aku siang ini adalah mau pergi ke mall yang hanya beberapa menit aja dari rumahku. Aku mau mencari baju kemeja untuk anak laki-lakiku. Dari dulu anakku gak suka pakai baju kemeja. Dia lebih suka memakai baju-baju yang oblong. Nah sekarang giliran mau ada acara resmi, mau nggak mau harus beli. Acara resmi apa ya?
Tunggu di next videoku minggu depan, pasti aku buat kontennya. Oh iya, bukan cuma anakku, aku pun gak suka dan gak pernah pakai baju kemeja. Kalau buatku sih, perasaan gak pantas aja dan selalu merasa sengkak lehernya. Selain merasa gak pantas, tetapi panas juga karena lehernya ketutup sama kerak. Ini aku lanjut pulang ya. Aku gak mau larak lirik dulu, takut terjerumus dalam dunia pemborosan. Sebelum pulang, aku mau beli gorengan dulu. Gorengan ini bertempat di Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Aku suka sama gorengan pisangnya yang panjang-panjang, manis tanpa sodium. Sampai ketemu di next video. Hai bun, malam-malam begini tiba-tiba aja aku pengen makan bakso. Udah muter-muter ke sana kemari tapi tidak menemukan tukang bakso. Cari bakso sampai masuk ke kawasan industri. Akhirnya aku menemukan tukang bakso di dekat kawasan industri ini. Dan warungnya pun seperti mau tutup karena sudah malam. Daripada merenung nungguin hidangannya disajikan, mending aku cerita tentang kesukaan aku makan bakso. Selalu banyak sambelnya dan sedikit sausnya. Karena buatku makan tanpa pedas bagaikan hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta. Kenapa jadi nyanyi? Oh iya, ini baksonya sudah selesai. Inilah kegilaanku yang selalu makan bakso dengan sambal yang sangat banyak, tak terbatas. Kadang-kadang aku tunggak-tengok dulu, takutnya tukang baksonya ngeliatin aku karena aku mau ngambil sambalnya begitu banyak. Kan malu dan merasa nggak enak. Oh iya, ada yang sama nggak sih sama aku? Kalau makan bakso maunya sambalnya yang banyak. Gak lupa dipakein cuka supaya rasanya sumrah. Ada yang tahu apa itu sumrah? Sumrah itu adalah seger. Biasanya kebanyakan orang kalau makan begini yang pertama dicoba adalah kuahnya, bener nggak? Habis kuahnya, lalu mie-nya. Dan yang terakhir, semuanya pasti tahu dong. Yang terakhir yaitu bakso Suroso. Udah kenyang, abis, pulang yuk. Sebenarnya malam ini aku mau ke rumah mamaku, tapi aku lupa kalau sekarang ini adalah tanggal 3. Ternyata tanggal 3 ini ada undangan dari kerabatku. Sampai di rumah mamaku, langsung saja aku pergi bersama adikku. Karena berangkatnya mendadak, jadi aku memakai baju apa adanya. Sampai di tempat hampir jam 10 malam. Akhirnya aku makan, walaupun sebenarnya perut ini masih kenyang karena tadi di rumah sebelum berangkat aku sudah makan. Aku makan sedikit dan karena waktunya sudah malam, aku memutuskan untuk segera pulang. Selain sudah malam, tapi cuacanya juga seperti mau hujan. Tempat ini lumayan jauh dari rumahku dan beda kecamatan. Kenapa aku buru-buru pulang? Karena pulangnya melalui jalan pintas yang masih sangat sepi. Jalan ini lumayan dekat ke arah pulang. Jalan ini masih sepi dan melewati kebun-kebun kosong. Tempat inilah banyak sekali kejadian-kejadian kriminalitas yang sering terjadi di daerah kami.